Biar pemirsa kita lebih tahu, waktu itu beberapa waktu yang lalu ada ketegangan tuh di rapat paripurna DPRD itu. Ada apa sih? Ceritain dong sama penonton kita nih. Luar biasa. Iya kan? Jadi begini bahwa sidang paripurna itu adalah merupakan sidang yang menjadi kegiatan rutin, ya kan? Kita di DPRD dalam memutuskan, ya kan, sesuatu yang memang penting untuk dilaksanakan. Dan sidang paripurna itu adalah, yang kan, keputusan tertinggi dari sebuah lembaga yang namanya DPRD. Yang kan di DPRD itu kan perlu masyarakat tahu ya, ketua. Yaitu ada terdiri dari praksi-praksi. Ya kan, partai dapat membentuk praksi di DPRD apabila memiliki 4 kursi minimal paling 4 kursi. Kan seperti itu. Kemudian yang kan di situ juga ada yang kan komisi, alat kelengkapan dewan dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu kita kebetulan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 ya kan, yang mengatur tentang bahwa ada yang namanya LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kota, dalam hal ini wali kota beserta seluruh jajarannya, yang perlu untuk disampaikan kepada kita di DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat. Nah, kita DPRD mengevaluasi itu. Laporan itu dikaji, dibahas dalam rapat-rapat tertentu yang dibungkus dalam bentuk pansus. Namanya pansus LKPJ. Kemudian pansus LKPJ itu bekerja, ketika selesai maka memutuskan yang kan pandangan DPRD terhadap LKPJ pemerintah kota di seluruh Indonesia, termasuk kemarin Kota Depok, adalah perlu diparipurnakan. Tapi kok ribut-ribut kemarin tuh, malah chaos kalau nggak salah tuh ya. Iya sih, kalau nggak salah emang bener chaos. Iya. Nah, pada saat kita dibuka sidang oleh Ketua DPRD, yang kan beberapa fraksi mengusulkan, ya kan, yaitu dimasukkan agenda tambahan. Jangan hanya LKPJ itu, tetapi kita ingin membahas ada yang namanya program kita pemerintah yang sudah kita setujui dari DPRD, namanya KDS. KDS itu Kartu Depok Sejahtera. Kartu Depok Sejahtera ini kan meliputi berbagai instrumen. Pertama, KDS berlaku untuk yang kan dunia pendidikan, karena akan memberikan bantuan kepada siswa miskin. Kemudian KDS berlaku di bidang ekonomi, yang kan berlaku untuk masyarakat miskin yang diberikan support anggaran, stimulus yang kan per bulan kalau nggak salah 150 ribuan. Kemudian KDS juga yang kan bergerak di bidang infrastruktur perumahan bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, mendapatkan bantuan. Kemudian KDS juga bergerak di bidang keagamaan, memberikan yang kan insentif kepada pembimbing rohani seluruh agama. Kota Depok kan seperti itu. Ya, ini yang kita sepakati. Kok jadi ribut? Kenapa jadi ribut? Pertama, kita ingin mengusulkan di dalam rapat paripurna itu agar hal ini dibahas untuk kita kaji lebih dalam agar teknis pelaksanaannya, ya kan, di masyarakat berjalan secara baik, transparan, tanpa yang kan intrik-intrik politik, tepat sasaran kan. Kayak gitu, tidak dipolitis, ya kan, sebab ini adalah dana masyarakat. Bukan duit wali kota. Bukan duit wali kota ya? Bukan program wali kota secara pribadi kan? Bukan juga program wali kota secara pribadi. Dan itu pun awalnya disepakati oleh anggota DPRD kan? Betul, kan oleh kita sepakati, kita setujui dari sisi anggaran. Nah, kemarin kenapa kita usulkan di dalam paripurna itu? Tujuannya adalah satu, agar KDS ini berjalan dengan baik. Iya, betul, setuju. Diterima di tengah masyarakat dengan baik, tanpa ada yang kan ketidakadilan. Kita pengen adil. Diterima dengan baik di tengah masyarakat secara transparan. Jangan ada politisasi lah ya. Tidak ada politisasi terhadap program ini. Kan seperti itu. Nah, berdasarkan temuan kita,
dari beberapa anggota DPRD, dari beberapa fraksi ditemukan adanya yang tidak transparan di dalam pelaksanaannya. Contoh, Contoh, apa? kita bertanya tentang penetapan koordinator pencatat setiap satu kelurahan satu orang. Ada koordinatornya. Ada koordinatornya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme penetapan koordinator ini? Oke. Iya toh? Iya, betul. Ingat loh, program ini program bersama. Bukan ANSI program wali kota. Iya. Bukan ANSI program wakil wali kota. Program pemerintah kota. Di mana pemerintah kota itu terdiri dari dua unsur. Iya. Eksekutif dan Legislatif. legislatif. Sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah. Kan Artinya kayak ada gitu. temuan ya. Ada temuan. Oke. Tanda tanya. Kok siapa? Ini siapa? Kan gitu. Nah, temuan itu timbul terjadi karena ada keresahan di tengah masyarakat. Apa keresahannya? Kan gitu. Ada ketidakadilan. Penerima. Penerima ada yang terima, ada yang tidak. Ditambah lagi koordinator kelurahan ketika mendata orang miskin untuk didapatkan kartu KDS itu tidak melibatkan atau bertanya kepada RT dan RT RW. RW yang lebih paham Yang siapa lebih yang paham. berhak. Oh iya, RT RW itu komplit ketua. Mereka Pak RT itu dan Pak RW itu tahu tentang warganya. Betul, setuju. Ya kan, mana warganya yang tidak mampu, mana yang kaya, mana yang setengah mampu, ya kan, mana yang berhak Iya. mendapatkan, mana yang janda, mana yang tidak, janda tua, janda muda. Oh, tahu semua RT RW. Kan begitu. Enak jadi RT RW gitu ya. Terus Pak Babai, masalah pendidikannya gimana? Bantuan pendidikannya gimana? Tepat sasaran nggak? Ya, ini yang perlu menjadi pertanyaan. Kan kayak gitu. Ingat, di dalam ketentuan aturan di bidang pendidikan, pemerintah Kota Depok hanya membawahi pendidikan dasar, Pendidikan dasar ya. yaitu SD, SMP. Iya. Ya, atau SMA menjadi ranahnya pemerintah provinsi. Iya. Nah, kemarin yang menjadi pertanyaan, kok kenapa KDS ini malah tingkat SMA yang diturunkan duluan? Lebih diprioritaskan Lebih ke diprioritaskan SMA ya, SMA. yang merupakan tanggung jawab provinsi Tanggung jawab sebenarnya. provinsi, dan itu dilakukan oleh wakil wali kota. Wakil wali kota. Iya, sehingga Ketua timbul pertanyaan, ada apa ini? Kok Oke. gitu? Dan yang kedua, di tahun-tahun yang lalu, pemberian bantuan keuangan bagi siswa miskin ini diberikan tidak secara langsung kepada siswa, tapi kepada lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan bagi siswa tersebut. Ya. Nggak Kan langsung gitu. diserahin Nggak ke langsung. orangnya ya. Oh, ini diserahkan langsung. Ini sekarang langsung. Iya. Ya, Sehingga mungkin- timbulkan pertanyaan. Mungkin sekalian wakil wali kota yang juga adalah salah satu ketua salah satu partai politik, mungkin nitip pesan nanti 2024 ya. Mungkin aja kan. Saya tidak mau seujon ya. Yang kan hanya menduga saja. Menduga ya. Nggak apa-apa Bisa kan. saja itu Iya. terjadi kan gitu. Iya. Tapi artinya bahwa kenapa pemerintah kota malah memprioritaskan yang sesungguhnya bukan kewajiban pokok tugas Iya. pelaksanaannya. Ya kan, seharusnya kan yang menjadi tupoksinya dulu dong. Betul. Tupoksi yang utamanya dulu. Iya, harus ada Yaitu skala prioritas SMP kan. dulu dong. SMP, SD ke bawah kan. Itu yang selesaikan. Iya. Kenapa anak-anak SMA dulu yang Nah, dikasih? kalau mau SMA ya sudah, SMA kita advokasi ke provinsi untuk dibantu dari betul, provinsi kan. betul. Bantuannya seperti itu Kan aja. seperti itu. Betul, Nah, ini yang terjadi di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kerohanian. Kan juga sama. Pertanyaannya adalah, Bung Hendrik perlu tahu bahwa tentang agama di Indonesia ini, dari banyak agama, itu juga banyak ormas-ormas keagamaan. Ormas keagamaan ini betul. Oke? Ya kan, di Islam itu Ya. banyak sekali. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Matla'ur Anwar, ada Persis, ada PUI, ya kan, ada Serikat Islam, ada Masyumi, macam-macam lagi. Itu baru di Muslim ada kan. LDII. Belum Ya, di itu di Muslim, belum di Nasrani. Nasraninya. Hindu, Ya kan, Buddha. Hindu, Buddha, Konghucu. Iya. Mereka juga punya ormas keagamaan. Nah, apa yang terjadi kemarin itu? Pertanyaannya adalah, ya kan, kenapa kita tidak memberdayakan ormas keagamaan untuk berbicara tentang insentif bagi, ya kan, Pembimbing rohani. pembimbing rohani? Kan seperti itu. Iya. Sebab jujur, Indonesia termasuk Kota Depok bisa berjalan dengan baik
kerukunan antar umat beragamanya adalah salah satunya peranan ormas keagamaan. Ormas keagamaan ya. Kan gitu. Betul, betul. Kenapa sih tidak diajak bicara? Ya. Ya toh. Mungkin Makan kesannya tertutup. dianggap nggak ada kali. Ya. Inilah salahnya kan. Kan kayak Makanya gitu. aduh. Makanya tadi saya katakan, ya kan, kedamaian sebuah daerah akan terwujud ketika satu, kita harus mengakui perbedaan. Yang kedua, kita harus menghormati perbedaan. Kalau dua unsur ini dipahami oleh seorang pemimpin. Siapapun dia, damai. Iya. Iya, artinya Indah kok. harus kembali lagi ke tadi yang Pak Babai sampaikan ya sebenarnya. Aduh, ini kalau kita jadi bicara ini paripurna kemarin itu heboh, ya kan? Ketika kita menyampaikan itu, ketua DPRD kebetulan dari partai penguasa tidak terima. tidak terima ya. Ya kan, padahal ya dari 7 fraksi, 6 fraksi meminta agar Dimasukkan ke agenda Iya, dan pembahasan. di sini saya catat ketua DPRD telah melanggar tata tertib dewan. Oh iya. Ya, Betul. ada pasal 100 berapa, saya lupa itu, yang kan, bahwa apabila dalam sebuah sidang paripurna di mana peserta lebih dari 50% meminta atau mengusulkan sesuatu, agenda tambahan atau usulan apapun, bisa disetujui. maka harus disetujui. Bukan bisa, harus disetujui oleh ketua DPRD. Artinya ada pelanggaran terhadap tata tertib DPRD. Nah, kan kayak gitu. Kan DPRD punya Badan Kehormatan DPRD itu. Kan Ya, bisa kita mengusulkan untuk dipanggil sana. nanti, dipanggil untuk diajak bicara, yang masalahnya bagaimana. Nah, yang kedua juga ada, menurut saya ketua DPRD ini melanggar juga etika. Karena pada saat anggota yang kan mengusulkan, yang kan ketua DPRD sampai berdiri menunjuk peserta, marah gitu ya? Marah, menunjuk anggota. Iya. Dan itu sesungguhnya kurang tepat untuk seolah-olah kata orang arogan ya. Tapi nggak muncul di berita kemarin yang kayak gitu-gitu. Ya. Yang muncul hanya anggota aja yang seolah-olah anggota arogan, padahal kan juga substansinya nggak di situ. Oh iya, betul. Ya, inilah barangkali yang perlu diketahui, makanya di dalam podcast ini mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui semuanya. Betul. Saya sampaikan apa adanya, yang kan seperti itu, bahwa kemarin terjadinya deadlock itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar hukum, dan bukan tanpa tujuan yang baik. Kita punya tujuan yang baik, ingin mendorong pertama dari sisi anggaran, agar anggaran ini tepat sasaran, yang kan, kepada masyarakat. Bahkan kalau memang kurang, ketika KDS ini bagus, kita tambah, kan kayak gitu. Yang kedua, teknis pelaksanaannya, kita menginginkan pemberian kartu KDS, teknis pelaksanaannya betul-betul baik. Harus dievaluasi lagi ya. Itu yang, nah makanya kemarin kita usulkan di paripurna agar dievaluasi itu. Tidak ada tujuan lain. Makanya timbul tanda tanya, ada apa dengan Pak Ketua? Kalau ibarat dulu sebuah film tuh, ada apa dengan cinta? Aduh. Yang kan bisa difilmkan ini berarti ya. Makanya sesungguhnya bisa timbul nanti mosi tidak percaya. Oh ya? Oh ya, bisa saja kepada ketua DPRD, karena melanggar 2 hal, tatib dan etika. Sebab ketua DPRD atau pimpinan DPRD memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan tatib itu adalah mengatur jalannya sidang, bukan menentukan keputusan sidang. Mengatur saja. Mengatur, kemudian melegitimasi hasil keputusan sidang. Di mana keputusan itu berdasarkan suara anggota sidang paripurna. Betul. Kayak gitu. Pak Baba ini udah pas bener sih jadi ketua DPRD sebenarnya. Aduh, jadi kalau itu artinya ini informasi yang harus masyarakat pahami, ya, bahwa sebenarnya anggota DPRD kemarin yang sempat agak keras di sidang paripurna, ini sebenarnya mendukung program yang ada di dalam Kartu Depok Sejahtera, sangat mendukung. Tetapi yang diinginkan adalah transparansi dari sisi penggunaan dan anggarannya, dan transparansi di dalam pelaksanaannya. Kan kayak gitu. Sebab kita tidak mau ini dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu. Contoh dari kartu saja, yang kan ketua nih Bung Hendrik, itu juga perlu. Seharusnya desain kartu itu kan dibicarakan juga lah. Dengan kita di DPRD. Ini bentuk kartunya.
Iya. Ya, ini bentuk kartunya agak unik juga saya melihat. Iya, iya. Warnanya orange, ada orange-nya, enggak warnanya oranye, putih oranye. Penggiringan opini ya, Nah, saya khawatir itu. menggunakan anggaran APBD. Yang kedua ada gambar, ya kan, wali kota dan wakil, ya kan. Ini kan kurang lazim. Iya. Iya, iya. Ditanya boleh, menurut saya juga nggak boleh ya, karena itu kan bukan dana pribadi, Betul. tapi dana pemerintah. Seharusnya, ya kecuali himbauan-himbauan. Iya. Kalau himbauan-himbauan boleh ada gambar wali kota. Himbauan misalkan jaga protokol kesehatan, foto wali kota dan wakil wali kota. Betul. Himbauan bayarlah pajak Bayar tepat pada pajak. waktunya. Boleh itu ya. Himbauan misalkan jagalah ketertiban, jagalah kebersihan dalam bentuk ya kan billboard, spanduk-spanduk dan lain sebagainya. It's okay, no problem. Tapi kalau sudah bersifat uang, bantuan ya kan kan kayak gitu yang diambil dari APBD yang dimana itu merupakan program pemerintah nggak boleh ya. karena Nggak itu etis. bukan iya dong nggak etis. Akan lebih elok, lebih fair kalau misalnya di situ yang ditaruh adalah lambang Kota Depok aja ya. Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok dengan warna menjadi ciri khas warna Kota Depok. Iya. Kita kan sudah bersepakat ya kan ketika Depok pertama kali berdiri. Iya. Yang kan salah satunya waktu itu wali kota yang di pejabat sementara waktu itu Pak Badrul Kamal menciptakan lomba membuat logo dan di situ disepakati pertama bahwa logo kita yang kan kebiruan, biru ya kan sesuai dengan logo yang ada. Kemudian warna yang kan warna bendera Kota Depok itu putih. Putih ya. Jadi biru dan putih. Hanya Dan itu udah disepakati bersama dan Betul. ditetapkan waktu itu ya. Ditetapkan waktu itu. Sampai sekarang belum. Dan itulah yang harus. Kenapa jadi putih sama oranye? Iya. Kan kayak gitu, ada oren-orennya. Ada tendensi penggiringan opini ke salah satu partai politik ya, itu nggak boleh sebenarnya. Ya Nah, udahlah. boleh. Jadi kita kan dulu bersepakat Orde Baru itu yang kan direformasi adalah yang kan tidak lain ingin merubah perilaku pemerintah. Oke. Yang kan perilaku menjalankan pemerintahan agar rakyat betul-betul menjadi yang kan tujuan. Iya, iya. Kan begitu. Kepentingan rakyat yang dikedepankan. Iya, iya. Begitu. Ya mudah-mudahan lah pemerintah juga sadar nih bahwa ada kekeliruan yang perlu lagi dievaluasi bersama dengan anggota DPRD kan gitu ya. Betul. Oke, Pak Babai. Pasti Terus? podcast kita ini bukan lagi mengkritisi mereka. Iya. Kita lagi diskusi ngomong-ngomong aja ini. Iya diskusi, tapi kalaupun kritik ini kan kritik membangun, konstruktif. Betul. Pak Babai, di luar itu ya gonjang-ganjing DPRD. Dulu kan Pak Babai pernah mencalonkan ya di pilkada ya. Iya kan? Janganlah kau ingatkan lagi itu. Cuma dulu jadi nyalonnya jadi wakil wali kota. Kenapa nggak jadi wali kota sekalian? Tanggung amat ya kan? Ceritain dong. Oh, iya. Iya, waktu itu kan kita sebagai orang politik ya, tentu harus berani. Iya. Harus berani yang kan menunjukkan apa itu jiwa politik kita. Jiwa politik. Dan yang kedua, tidak ada sesuatu perbuatan yang harus disesali. Betul, betul. Ya, sekalipun pahit hasilnya. Iya. Tapi harus kita syukuri. Iya. Jadi pada saat itu ya saya memang sudah memiliki niat yang kuat. Karena begini, yang mendasari saya pada waktu itu berani untuk tampil. Karena saya ingin Depok ini dikelola dengan baik. Ditata dengan baik. Iya, iya, iya. Ya kan? Dibangun dengan baik. Karena Depok ini masyarakatnya baik-baik. Iya. Kan gitu. Yes. Ya kan? Dan Depok ini tadi ya kan beragam masyarakat ada di sini. Iya. Ya toh? Berbagai macam perbedaan ada di sini. Maka kita harus bangun di atas dasar semua perbedaan itu. Iya. Kita harus bangun di atas dasar ya kan daripada ya kan semua masyarakat yang ada di Kota Depok itu. Iya. Tidak boleh dibangun atas sentimental ya kan satu golongan atau satu keyakinan. Nah, ini yang penting nih. Dan lain sebagainya kan kayak gitu. Iya. Tidak bisa. Jadi kita harus bangun untuk kepentingan semua. Ya kan tugas pemerintah adalah memfasilitasi agar masyarakatnya hidup nyaman. Aman, Nyaman, yes, ya kan? betul. Dari semua masyarakat yang ada, mau dari suku apapun,
Iya, iya. Kan sekalipun saya orang asli, ya kan, misalkan pribumi, ketika pemerintah melakukan itu, tidak ada aturan yang mengatakan pribumi dulu yang harus diprioritaskan. Asli. Tidak ada. Semuanya memiliki hak yang sama ketika memang sudah menjadi warga Kota Depok dan semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, itu kan sudah dalam hal diatur dalam undang-undang ya, perintah konstitusi. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Nah, ketika saya melihat banyak hal yang harus kita perbaiki ya kan untuk mewujudkan Depok menjadi kota yang nyaman, aman dan nyaman. Ingat loh, kita kan pernah agak malu juga. Di Indonesia terkenal Depok kota begal. Iya, justru itu yang lebih dikenal orang kan. Kan sedih kita. Aduh, sedih dan malu. Berarti Depok kota yang nggak aman. Iya, iya. Ya kan, seperti itu. Ya kan, Depok kota yang nggak nyaman. Ya kan, kenapa destinasi wisatanya, keindahan kotanya, ya kan, tidak mumpuni, tidak sesuai dengan jumlah penduduk kota Depok yang sudah mencapai 2 juta lebih. 2 juta lebih loh. Kan gila. Kemudian apalagi dari sisi infrastruktur jalan, Iya, iya. ya kan? APBD kita udah luar biasa kok Lumayan sebenarnya. kok, ya kan? Jangankan dari APBD kita, sesungguhnya pemerintah pusat kita ini perbatasan dengan DKI loh, ibu kota negara. Kecuali nanti ya, kalau sudah pindah ke Kalimantan, lain lagi, pusing lah kita itu. Kan Terus gitu. ngomong-ngomong ke depan masih ada keinginan buat maju lagi nggak di pilkada? Kalau bicara tentang keinginan niat itu nggak akan pernah luntur. Pasti ada lah ya. Karena niat saya baik. Niat ya. Niat saya betul-betul ingin tadi ya masalah ekonomi, perkembangan kota. Saya pengen barat, timur, utara, selatan. Dari sisi kesehatan saja, kita kan ketinggalan jauh, Bung Henry. Jauh sekali ya. Yang kan kita baru punya dari 23 tahun, ya toh? Dari 23 tahun, yang kan baru membangun rumah sakit, bayangkan baru 2. Baru 2 ya. 23 tahun loh, itu pun karya dulu. Iya betul. Ya kan, Betul. Pak Badrul Kamal. Nggak sebanding ya. Ya kan, kemudian 20 tahun, ya kan 10 tahun Pak Nur Mahmudi. Sekarang sudah menganjak kepada periode yang kedua. 7 tahun setengah dipegang oleh Pak Idris. Abdul Somad, ya kan. Pembangunan secara monumental yang kan belum terlihat jelas. Iya, artinya masih yang banyak. Berdampak kepada kehidupan kemasyarakatan. Artinya masih banyak yang perlu dibenahi lah ya oleh pemerintah ini. Kesehatan. Ya mudah-mudahan nanti kalau Pak Babai maju lagi, nggak kapok maju gitu, bisa tidak lebih. ada istilah kapok. Nggak ada istilah kapok. Oh iya, karena kan tujuannya baik, tujuannya mulia. Termasuk yang sangat seru adalah di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Kan kayak gitu. Iya. Ingat loh, 2 kali pimpinan kita ini orang yang memiliki ilmu agama yang luar biasa. Iya. Termasuk sekarang loh, wali kota kita Kiai Haji. Tapi anehnya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah negeri belum terbangun sampai belum ada ya sampai sekarang ya. Belum. Yang ada itu dulu Kabupaten Bogor. Kan kayak gitu. Iya. Dulu Pak Badrul Kamal nggak berhasil. Ya wajar Pak Badrul, orang bukan kiai kok. Iya. Sehingga konsentrasinya ataupun pandangannya keagamaan yang kan sedikit mungkin kurang begitu inian ya karena beliau bukan kiai. Loh kalau sekarang kan kiai. Aduh. Ya, tapi aneh tadi kan gitu. Padahal masyarakat sangat mengidolakan. Betul. Sampai lagi di Depok ini kan masyarakat agamisnya sangat tinggi. Tinggi sekali ya. Oh iya. Ya harusnya didukung dengan yang tadi itu. Seharusnya didukung. Nah sesungguhnya sudah tepat, ya kan, masyarakatnya sangat agamis, wali kotanya kiai. Maka sesungguhnya persoalan keagamaan, ya kan, akan sangat luar biasa tumbuh dan berkembang. Amin. Jadi inilah sosok pemimpin yang sebenarnya sangat dirindukan oleh masyarakat plural ya. Ya karena sangat menghargai yang namanya perbedaan. Iya, harus. Ya. Mudah-mudahan lah saya doain Pak Babai insya Allah suatu saat menjadi pemimpin tertinggi nih di Kota Depok ini. Mau pasangan nama siapa nanti? Yang pasti bahwa sekali lagi ya saya hanya ingin mengatakan bahwa Depok tidak bisa kita bangun sendirian. Depok tidak bisa dibangun sendirian, Satu. betul. Yang kedua, jadilah pemimpin yang ramah kepada semua. Oke. Jangan pernah punya pemikiran ada musuh ya kan di depan kita. Nggak ada musuh ya? Nggak ada. Iya, semua harus dirangkul kan? Oh ya, betul. Jadi kalau prinsip memimpin, kalau di dalamnya sudah ada pandangan bahwa di situ ada musuh saya, maka jangan harap
akan ada keberhasilan. Iya. Kan kayak gitu. Oke. Karena dia akan selalu berpikir negatif. Karena dianggap ada musuh. Iya. Masukan apapun udah pasti ditolak. Iya kan? Nah, maka ketika kita jadi pemimpin, yang kan terpilih sebagai pemimpin, ya kita dewan misalnya, yang kan ketika sudah dilantik terpilih, maka semua yang kan daerah pemilihan kita, semua wilayah Kota Depok ini adalah merupakan sama. Di mata seorang pemimpin itu harus diperlakukan sama ya. Kan gitu. Dan jangan pernah menganggap ada musuh. Iya, itu yang paling penting kan sih. Gitu. Sebab kalau sudah ada musuh, wah bahaya. Maka ketika sudah ada musuh di dalam hati terbesit itu, maka akan muncul kebencian. Betul. Kalau sudah muncul kebencian, maka akan merusak persaudaraan. Kalau sudah tidak bersaudara, maka tidak akan ada persatuan. Kalau sudah nggak ada persatuan, nggak akan ada kekuatan. Nah, ini luar biasa loh, tepuk tangan dulu dah buat Pak Babai. Aduh. Oke, Bang Babai, ini sudah panjang kita bicara. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Saya yakin sih ada manfaatnya lah bagi siapapun yang mendengarkan. Iya, kita kan ada pesan nggak buat warga Depok? Kita berbicara seperti ini bukan didasarkan kepada hal apa ya, tapi lebih kepada kecintaan kita kepada kota kita. Kalaupun tadi ada nuansa-nuansa kritis, yaitu memang sesuatu yang kan tadi harus diterima, harus disampaikan dengan juga dan harus kita sampaikan. Iya. Kan gitu, karena itu adalah sesuatu yang baik tujuannya untuk masyarakat kita. Oke. Pesan, ada pesan? Iya. Seluruh yang kan pencinta podcast HTA, saya ucapkan karena ini suasana Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mari kita terus berpegangan tangan, rapatkan barisan, yang kan kemudian luruskan pandangan dan pusatkan perhatian kita untuk sama-sama kita membangun diri kita dan masyarakat kita. Insya Allah yakinlah bahwa yang kan tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kita lakukan yang kan dengan kebersamaan. Tidak akan ada kebersamaan tanpa ada silaturahim. Yang kan maka mari kita jaga silaturahmi kita satu sama lain untuk memperkokoh persaudaraan kita dan memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Depok bisa menjadi kota yang indah, menjadi kota yang aman dan nyaman ketika kita sama-sama bersatu padu, bergandengan tangan dan satu pemikiran, lakukan perubahan. Luar biasa, tepuk tangan buat Bang Babai. Sebuah kata-kata penutup yang sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh yang mendengarkan, wabil khusus warga Kota Depok yang hari ini mendengarkan bincang-bincang kami. Oke, mungkin begitu saja Bang Babai. Terima kasih atas kehadirannya di HTA Channel hari ini. Dapat diundang dan hadir di sini. Ya, dan jangan lupa, ya Bang Babai ini juga punya punya kanal YouTube namanya BBC Bang Babai Channel. Ya, silakan ditonton Bang Babai Channel. Dan hari ini jangan lupa tonton kami, like, komen dan subscribe. Oke. Baik para sahabat, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Babai Suhemi, seorang tokoh muda Depok yang sangat luar biasa, menginspirasi bagi siapapun yang mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Babai, sampai ketemu lagi ya. Baik, terima kasih. Sukses untuk karir Bang Babai di politik atau dimanapun ya. Salam buat keluarga. Oke, baik, terima kasih. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.